Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narasi Muslim, anjing adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif agama Islam, terutama dalam ilmu fikih, anjing dikategorikan dalam najis mughaladah atau najis yang paling berat. Akibatnya ia selalu dipandang sebagai hewan yang paling hina dibanding dengan hewan lainnya. Namun kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Oleh karenanya, kita tidak diperbolehkan menganggap hina dan rendah anjing dikarenakan ketidaksukaan. Akan tetapi harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing pasti ada hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran. Lalu, hikmah apa dibalik diciptakannya anjing tersebut? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatun Najah Syarah Kasyifatus Sajah, beliau memaparkan tentang 10 sifat terpuji anjing yang harus dicontoh dan diteladani oleh setiap orang yang beriman. Beliau menyebut penting sifat tersebut sebagai jalan menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berikut adalah 10 sifat terpuji anjing yang patut kita contoh menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu la yazalu ja'ian wa hadihi min sifatis sholihin. Artinya anjing senantiasa dalam keadaan lapar. Ini merupakan sifat dan ciri orang-orang soleh, yaitu mereka yang senantiasa mengosongkan perutnya untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Orang-orang soleh juga tidak makan kecuali perutnya merasakan lapar dan berhenti makan sebelum perutnya kenyang. Mereka tidak rakus dan tidak berlebih-lebihan terhadap makanan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan. Yang kedua, la yanamu minal laili illa qalilan wa hadhihi min sifatil mutahajjidin. Artinya, anjing tidak tidur di malam hari kecuali sebentar. Ini merupakan sifat dari para ahli tahajud, yaitu mereka yang senantiasa bangun malam guna menegakkan qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak lalai dan berlebih-lebihan menggunakan waktunya untuk tidur di malam hari. Yang ketiga adalah lauturida il yaumi alfa marratin ma bariha an babi sayyidihi wa hadihi min alamatis shodiqin. Yang artinya, apabila anjing diusir bahkan 1000 kali dalam sehari, ia tidak akan beranjak dari pintu majikannya. Ini merupakan ciri-ciri dari orang yang jujur, orang-orang yang setia dalam mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berharap akan ridho, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian, halangan, dan rintangan, mereka selalu sabar dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ar-rabi'atu idza mata lam yakhlib mirasan wa hadhihi min alamatiz zahidin. Artinya, ketika anjing mati, ia tidak meninggalkan warisan sepeser pun. Ini merupakan ciri atau tanda-tanda dari orang-orang yang zuhud, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari tipu daya keduniawian. Tidak ingin kaya harta, dianggap hina di depan manusia, tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa mewariskan banyak harta hanya akan menimbulkan pertengkaran dan persengketaan terhadap sesama ahli waris. Seyogianya setiap manusia hanya mewariskan ilmu dan amal yang baik bagi keturunannya. Yang kelima, ayyakna'a minal ardi biadna maudiin wahadihi min alamatir rodin. Artinya, anjing rela ditempatkan di tempat yang paling rendah sekalipun. Ini merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang ridho dan ikhlas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
selalu berbaik sangka dan sabar atas segala rupa cobaan, tidak banyak menuntut, bahkan selalu ridho atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah ayanduro ila kulli man yaro hatta yatroha lahu lukmatun wahadihi min akhlaqil masakin. Artinya, anjing senantiasa melihat kepada setiap orang yang memperhatikannya hingga ia diberikan sesuap makanan. Ini merupakan budi pekerti atau akhlak dari orang-orang miskin yang soleh, yang senantiasa meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa putus asa untuk menggapai ridho, rahmat dan magfirahnya. Bukan mereka yang menjual kemiskinannya untuk menarik simpati dan rasa ibad dari seseorang, tapi miskin yang soleh adalah orang yang malu untuk meminta-minta, bahkan merasa cukup atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang ketujuh adalah annahu lau turida wa husya alaihi turab wala yaghdabu wala yakidu wa hadhihi min akhlaqil asyikin. Artinya, ketika anjing diusir dan dilempari debu atau batu, ia tidak akan marah dan menyimpan rasa dendam sedikit pun. Ini merupakan sifat dari orang-orang yang berbelas kasih dan mudah memaafkan satu sama lainnya. Orang yang sabar dan mudah memaafkan atas kesalahan orang lain adalah orang yang senantiasa akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Kedelapan adalah idza ghuliba ala maudihi yatrukuhu wa yadhhabu ila ghairihi wa hadhihi min af'alil hamidin. Artinya, ketika tempat tinggalnya ditempati oleh hewan lain, maka anjing akan mengalah dan berpindah ke tempat yang lain. Ini merupakan sifat dari orang-orang yang suka mengalah, tidak merasa gagah, susah diatur, bahkan suka merampas hak orang lain. Sifat mengalah anjing inilah yang apabila kita teladani menjadikan buah kesabaran akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah idza ujdiya lahu ay u'tiya lahu lukmatun akallaha wa bata 'alaiha wa hadhihi min alamatil qaniin. Artinya, ketika diberikan kepadanya sesuap makanan, maka ia akan menerima dan memakannya. Ini merupakan sifat dari orang-orang yang qanaat, yaitu mereka yang selalu menerima apa adanya, senantiasa ikhlas atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, tidak protes, apalagi sampai mengeluhkan terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang terakhir adalah annahu idza safaro min baladin ila ghairiha lam yatazawwad wa hadhihi min alamatil mutawakkilin. Artinya, kemanapun anjing pergi, ia tidak pernah membawa bekal sedikit pun. Ini merupakan ciri dan sifat dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa bersandar diri kepada Allah atas segala sesuatu, tidak berlebih-lebihan dan boros dalam menggunakan harta untuk kebutuhan yang tidak penting. Hendaknya kita menjadi pribadi yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa ada dalam lindungan, ridho, rahmat dan magfirahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Maha suci Allah yang telah menciptakan anjing agar kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifatnya yang terpuji. Inilah salah satu jalan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiket menuju surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.